Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wajalni minas sholihin. Kali ini kita akan belajar dan membahas buku tema 2 sub tema 3 pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca, bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny sedang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga karena ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayah berangkat, ibu mulai beraktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan datang seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Tuliskan tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Nah, berikut ini adalah tabelnya yang sudah saya buatkan contohnya dari cerita yang ada di atas. Ayah bekerja mencari nafkah dan mengantar Benny ke sekolah. Ibu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian. Ini pakaian ya. Mencuci pakaian, membersihkan rumah dan memasak. Benny menyiram tanaman setiap sore, menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Ayo berlatih. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny, yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. 1. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, panjang daun pertama adalah 8 cm. Panjang daun kedua adalah 8 cm juga. Jadi garis bilangannya 8 cm adalah seperti ini. Ditambah 8 cm lagi, hitungnya juga sama dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah 16. Lalu dari daun pertama dan daun kedua adalah 16 cm. Soal nomor 2. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Nah, jadi 4 cm ditambah 3 cm sama dengan 7 cm. Garis bilangannya seperti berikut ini. Mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Daun kedua juga hitung dari 0, 0, 1, 2, 3 di angka 7. Jadi panjang dua daun itu adalah 7 cm. Ketiga, Edo mempunyai daun nangka
dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Nah, garis bilangannya seperti ini ya. Kita jumlah dulu daun bilangan dengan 10 cm. 0, 1, 2 sampai 10. Yang kedua juga kita hitung 0, 1, 2 sampai 5. Jadi total kedua panjang itu kita hitung di akhirnya ini adalah angka 15. Jadi 10 tambah 5 sama dengan 15. Jadi panjang kedua daun adalah 15 cm. Soal nomor 4. Lani mengukur dua batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Jadi garis bilangan 9 cm kita hitung 0 sampai 9. Terus garis bilangan 10 cm 0 sampai kita hitung dengan 10 angka. Di akhirnya adalah 19. Jadi panjang kedua ranting tersebut adalah 19 cm. Nomor 5. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Buat dulu garis bilangannya, ya kan? Terus garis bilangan 7 cm 0 sampai 7. Garis bilangan 9 cm kita juga 0 sampai ketemu 9. Ketemunya di 16. Jadi total semuanya adalah 16 cm. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang enak jumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di perkarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbuhan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal itu dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbuhannya dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal itu bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain adalah kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Lengkapi teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Nah, di sini ada teka-tekinya ya. Di sini teka-tekinya berjumlah ada 10, mulai dari yang mendatar dan menurun. Nah, berikut ini adalah kata-kata yang dipakai untuk mencocokkan teka-teki yang ada di gambar atas ini. Misalkan 1. Mendatar, warna mangga yang masih muda. Apa tadi mangga masih muda? Hijau, itu kalau mendatar. Menurun, contoh pupuk yang digunakan untuk pohon mangga di nomor 2 ya. Apa? Anorganik. Kalau organik ini akan masih lebih. Jadi tadi kan pupuk ada 2, organik dan anorganik. Jadi ini yang diambil adalah anorganik. Nah, berikut ini 3 adalah lalat buah, 4 codot, ya kan. 6 menurun, itu adalah pupuk, ya kan. 10 mendatar, penyiangan. 7 menurun, manis. 5 menurun, kebun. 8 mendatar, bulat. 9 menurun, air.
Ayo membaca. Lakukan wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman. Narasumber. Pilihlah salah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. 1. Apa saja jenis contoh apa jenis tanaman anggrek yang Bapak tanam? Kedua, kapan perawatan tanaman anggrek dilakukan? 3. Siapa yang bertugas merawat tanaman anggrek? 4. Mengapa perawatan tanaman anggrek perlu dilakukan? Bagaimana cara merawat tanaman anggrek yang dengan benar? Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang saya buatkan. Ayo bercerita, laporkan hasil wawancaramu di depan kelas. Demikian anak-anakku, semoga kalian bisa mengerti dan mudah mengerjakannya mulai dari yang teka-teki silang tadi ya. Ini adalah perlu dihafalkan setiap cerita-cerita yang di atas dan menghafalkan pertanyaannya supaya tidak salah. Dan lakukan dengan soal-soal yang lain untuk cara penjumlahan garis bilangan. Garis bilangan yang tadi ada di halaman 145-148. Dan juga dapat membantu orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.